Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Makna bersyukur. Kalau di dalam pemahaman saya, bersyukur itu tidak bisa memilih, tidak bisa memilah dan memilih. Tidak ada pilihan di dalam kalimat bersyukur. Kenapa? Karena yang namanya syukur, bersyukur, itu kepasrahan total. Kepasrahan total. Kenapa? Karena kita, sang pelaku syukur, itu percaya betul, bahkan yakin betul bahwa semua dan apapun yang terjadi itu adalah kuasa Allah, kuasanya. Aku berada di muka bumi ini karena atas kuasa Allah. Aku bisa tumbuh, hidup, bisa bergerak dan bergerik ke sana dan ke sini karena Allah. Maka ketika semua karena Allah, maka tidak ada satupun kejadian tanpa seizinnya. Itu yang saya pahami. Karena pemahaman saya atau keyakinan saya seperti itu, maka saya tidak diberikan pilihan di dalam bersyukur. Ketika saya senang, saya bersyukur. Ketika saya susah, saya bersyukur. Ketika saya dalam kelapangan, saya bersyukur. Ketika dalam kesempitan, saya pun harus bersyukur. Ketika saya sehat, saya bersyukur. Ketika saya sakit pun saya harus bersyukur. Karena Allah semuanya terjadi, maka seluruh kejadian yang saya alami itu saya pasrahkan semuanya kepadanya, kepada kuasanya. Saya hanya sebagai seorang penikmat, penikmat rasa, menikmati rasa, seluruh rasa, baik itu senang, baik itu susah, baik itu bahagia, baik itu sedih, baik itu sehat maupun dikala sakit. Karena saya meyakini
semua itu adalah kehendaknya. Karena semua kehendaknya, karena saya yakin atas kebesarannya, maka saya tidak punya kehendak. Saya tidak akan berkehendak. Saya pasrahkan semuanya. Karena saya yakin yang Allah berikan untuk saya itulah yang terbaik. Tinggal saya bisa menikmati rasa itu atau tidak. Tidak ada tawar-menawar di dalam kalimat syukur. Karena bersyukur adalah kepasrahan yang totalitas. Karena bagi saya, ketika saya bersyukur, ketika mendapat kebahagiaan, dan saya enggan bersyukur ketika saya diberikan kesulitan, berarti saya belumlah bisa bersyukur. Bagi saya belum bisa bersyukur. Karena saya masih pamrih. Kenapa? Karena inilah realita. Sangat jarang di zaman sekarang orang yang bisa berterima kasih di saat sedih. Sangat jarang orang yang bisa bersyukur di kala sakit. Sangat jarang orang yang dapat bersyukur, yang bisa selalu bersyukur di dalam setiap kondisi, baik susah ataupun senang. Yang banyak kan bersyukur itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kita berada di satu posisi yang tidak menguntungkan, bisakah kita bersyukur di saat kondisi seperti itu? Karena untung dan rugi, semuanya itu ujian. Tidak ada satu kejadian pun yang kebetulan. Tidak. Pada umumnya kita selalu ingin diuji, bahkan minta diuji di dalam kelebihan, di dalam gemerlapnya dunia. Padahal itu sama saja ujian. Bahkan di dalam keterangan, di akhirat kelak,
konon katanya lebih banyak pertanyaannya orang yang diuji dengan kemewahan. Begitu kan? Tapi tidak sedikit kita tuh yang selalu menawar, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku ujian seberat ini? Kenapa Kau berikan ujian dengan kemiskinan? Adakah di zaman sekarang orang yang mengeluh karena diberikan ujian dengan kekayaan? Di tempat panjenengan ada yang seperti itu? Coba kita berpikir, kenapa kita harus selalu mengeluh? Ketika kita mengeluh, tidak sesuai dengan kata bersyukur. Kita mengatakan kita bersyukur, tapi kenyataannya kita selalu mengeluh. Padahal kaya dan miskin, semua adalah ujian. Sekarang bisakah kau mengeluh? Di saat kau berkecukupan, adakah kita semua akan mengeluh ketika di dalam kekurangan? Padahal kalau kita mengaku kita beriman, itu kepasrahan total, totalitas. Ketika kita mengeluh di saat kekurangan, berarti kita meragukan kuasanya Allah. Sadarkah kita akan hal itu? Sangat jarang. Terkadang kita tidak bisa menyinkronkan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Kita mengatakan aku bersyukur,
aku beriman, tapi faktanya bohong. Kalau benar kau beriman kepada Allah, jangan pernah kau mengeluh. Di saat kesulitan, itu yang banyak terjadi. Iman kita itu hanya karena kemewahan. Iman kita hanya karena duniawi. Jangan-jangan seluruh isi ibadahku itu karena duniawi, bukan karena Allah. Padahal jelas aku beriman kepadamu ya Allah. Aku percaya kepadamu ya Allah. Tapi ternyata yang terjadi, aku percaya ketika aku sehat, ketika aku berkecukupan, ketika yang baik-baik saja. Tapi ketika kita diberikan ketidakbaikan, sirna. Saya bukan seorang ahli hadis dan dalil. Tapi saya berbicara secara realitas saja. Soal dalil dan hadis, monggo. Panjenengan yang punya keahlian di bidang hadis dan dalil, monggo cocokkan. Yang namanya syukur, kalau benar kita beriman, kita bersyukur. Ketika kita berbicara syukur, maka Allah tidak memberikan pilihan. Karena ketika kita memberikan pilihan, ya Allah, aku ingin bahagia. Berikan aku kecukupan. Berikan aku kesehatan. Berikan ini dan itu yang serba menguntungkanku. Bukankah ini pincang? Iman kita itu pincang, berat sebelah. Hanya mengambil keuntungan dari Allah saja. Ketika datangnya kekurangan, kita tidak bisa bersyukur. Ini kan pincang.
Ketika pincang, kita perumpamakan motor. Kalau rodanya hilang sebelah, hilang satu, bisakah berjalan? Akan kesulitan untuk berjalan, bahkan cenderung akan terhenti di situ di dalam berjalan. Karena apa? Karena tidak seimbang. Ada roda belakang, kan harusnya ada roda depan, baru bisa berjalan dengan normal. Ada kesusahan, maka pasti akan ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan pun pasti akan ada kesedihan. Itu memang pasangan. Dan kita tidak bisa mengeluh. Tidak bisa. Tidak boleh. Itu yang namanya kita beriman. Jadi ternyata ketika kita bicara iman, ketika kita bicara tentang syukur, bersyukur, tidak sesederhana itu ternyata. Tidak hanya di lisan, tidak hanya sekedar sebatas lisan kita mengatakan ini dan itu. Kita harus tetap tegar, kita harus tetap berjalan, walaupun di dalam kondisi yang tidak enak. Kita harus tersenyum. Inilah yang disebut iman, yang sebenar-benarnya iman. Inilah percaya, yang dinamakan percaya, sebenar-benarnya percaya. Karena kelebihan atau kecukupan dan kekurangan, itulah bentuk ujian. Ketika kita diuji di dalam kecukupan, kita tidak sadar. Jarang sekali kita bisa sadar ketika kita diuji di dalam kecukupan. Tapi ketika Allah memberikan ujian dengan kekurangan, di situ baru kita ya Allah, ya Rabbi. Baru kita sambat, baru kita mengeluh. Jadi intinya, setiap kalimat itu pasti ada tingkatannya. Di dalam setiap pemahaman. Dalam pemahaman saya, tidak sekedar kita bisa bersyukur di dalam kecukupan, pun kita harus sanggup bersyukur di situasi
dan kondisi di dalam kekurangan. Ini yang punya nilai lebih di hadapan Allah. Siapapun panjenengan, apapun agama panjenengan, pasti akan ada dan diwajibkan untuk berimbang. Jadi tidak ada pilihan ketika kita mengatakan beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Kalaupun kau berbahagia, jangan berlebihan. Kalaupun kau bersedih, jangan berlebihan. Ketika kita bahagia, nikmati saja rasa bahagia itu. Dan syukuri itu. Dengan apa? Lihatlah di sekelilingmu. Mungkin ada orang yang kekurangan. Ketika kita bersedih, bersyukurlah. Lihatlah di sekelilingmu akan ada orang yang lebih bersedih daripada dirimu. Ini makna dari syukur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.